Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sahabat DPB. Lebah merupakan serangga yang hidupnya berkelompok dan masuk ke dalam suku atau familia Apoidae. Menurut para ilmuwan, lebah adalah hewan yang sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem. Ia pun diabadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran, yakni surat An-Nahl. Lebah juga termasuk salah satu binatang istimewa dalam Al-Quran. Hewan ini disebut sebagai hewan yang serbaguna dan memberikan banyak kegunaan bagi manusia mulai awal hidupnya hingga akhir hidupnya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69, artinya, "Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang memikirkan." Selain itu, madu bermanfaat untuk melancarkan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia karena kandungannya yang kaya mulai dari antibiotik alami, antioksidan, vitamin B1, B2, dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW pun menggunakan madu sebagai metode penyembuhan penyakit selain habatus saudah dan bekam. Di dalam Al-Quran diterangkan secara jelas bagaimana lebah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat sarang dengan mengambil makanan atau getah dari berbagai jenis tumbuhan untuk dijadikan madu. Lebah memang makhluk istimewa. Ia pun merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi manfaat dan kenikmatan bagi manusia. Nah, selain itu lebah juga mampu bersahabat dengan manusia loh. Dua orang berikut ini memiliki keterikatan yang jarang dimiliki oleh manusia lainnya terhadap lebah, sehingga disebut dengan manusia lebah. Sebelum kita bahas, yuk mari kita intro dulu. Piro mas? Orang aku esan. Jus. Gak tuku ribut. Nah, ini dia si manusia lebah. Begitu setidaknya julukan sastro. Meski dihinggapi ribuan si kecil penghasil madu, ia tak lantas kesakitan. Hal ini ternyata dikarenakan tidak satupun lebah menyengat sastro, padahal ribuan lebah sudah hinggap di kepalanya. Inilah dia Sastro, siswa sekolah kejuruan Sumatera Utara. Pelajar SMK Negeri 1 Dusun Mungkur ini juga memiliki kelebihan memanggil lebah dengan jarak 100 meter. Untuk mendatanginya, bahkan ia bisa berkomunikasi seperti meminta lebah untuk masuk ke sarangnya. Sastro mengaku aksi bersama lebah liar ini sudah dilakukannya sejak 7 tahun silam. Saat pertama kali melihat lebah, ia langsung tertarik dan mengajaknya berkomunikasi. Tak ada doa, mantra, atau jimat tertentu. Sastro mengakui melakukannya dengan santai, penuh keyakinan dan tanpa rasa takut. Yang kedua yaitu orang yang bisa memasukkan lebah ke dalam mulutnya. Tak tahu dari mana asalnya, pria ini sangat mudah untuk memasukkan lebah ke dalam mulutnya tanpa rasa sakit sekalipun. Dengan santai dan tanpa rasa takut, muka pria berparas Asia ini tak segan memasukkan lebah ke dalam mulutnya. Oke guys, begitulah sekilas mengenai lebah dan penjelasannya dalam Al-Quran. Semoga kita senantiasa selalu memanfaatkan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan. Seperti madu dari lebah kita gunakan untuk obat dan kesehatan. Gunakanlah semua yang ada di bumi ini dengan rasa syukur kepada Allah.